Ini salah satu program yang bagus untuk warga pesisir. Ini baik untuk lingkungan juga. Saya rasa cukup bagus dan masyarakat telah menikmati hasilnya. COVID-19 atau virus corona. Ya, yang awalnya wabah di Wuhan kini menjadi pandemi di dunia. Sudah banyak informasi tentang virus corona, bukan? Yang pasti, pandemi ini memberikan dampak bagi kehidupan. Bukan hanya di bidang kesehatan saja, namun juga di segala bidang, salah satunya pendidikan. Kegiatan belajar mengajar mulai dari tingkat terkecil hingga perguruan tinggi dilakukan secara daring untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Hal ini pun berlaku untuk kegiatan yang langsung terjun ke masyarakat seperti kuliah kerja nyata atau KKN. Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi negeri yang bertempat di Kota Semarang, Jawa Tengah, yang mana di masa pandemi ini Undip tetap melaksanakan kegiatan KKN Tim 2 periode 2019-2020. Dengan adanya kasus pandemi COVID-19, maka Tim P2 KKN atau Pusat Pelayanan Kuliah Kerja Nyata Undip membentuk model baru kegiatan KKN, di mana KKN biasanya dilakukan secara kelompok, maka saat ini dilakukan secara mandiri atau individu di lokasi domisili atau kampung halaman. Adapun tema yang diangkat ialah pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada SDGs. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka tim 2 KKN Universitas Diponegoro ini dinyatakan resmi diberangkatkan, dan semoga Allah selalu melindungi kalian dan sukses dalam pelaksanaan tugas pengabdian pada masyarakat. Saya, Fira Nabila, mahasiswa farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Angkatan 2017 telah melaksanakan kegiatan KKN Undip di kampung halaman saya, yaitu Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tepatnya di Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50, dengan dosen pembimbing lapangan saya yaitu Profesor Dr. Insinyur Florentina Kusmiati, MSc. Kecamatan 50 terdiri dari 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Pesisir, Kelurahan Tanjung Wu, Kelurahan Rintis, dan Kelurahan Sekip. Kelurahan Pesisir terdiri dari 8 RW. Saya berdomisili dan melaksanakan kegiatan KKN tepatnya di RT 003 RW 005. Oh iya, di awal video tadi saya belum sempat mengucapkan salam karena orang Pekanbaru identik dengan pantun, maka pergi ke pasar membeli ayam. Jaga jarak agar tidak saling bersentuh. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati virus corona. Jaga diri dengan cermat. Berikut video profil KKN saya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Saat ini, Pekanbaru merupakan wilayah yang juga terdampak COVID-19. Kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan hingga 13 Agustus 2020 dengan jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 122 orang. Informasi dan edukasi terkait kehidupan normal baru di masa pandemi perlu digencarkan lagi, mengingat banyak informasi yang tidak valid dan masyarakat mudah terhasut oleh informasi yang provokatif untuk menyepelekan COVID-19. Selain itu, permasalahan wilayah Kota Pekanbaru salah satunya ialah pencemaran lingkungan. Kepala BPS Provinsi Riau, Aden Gultom, kepada Radio Republik Indonesia pada saat itu menjelaskan bahwa pencemaran yang paling banyak terjadi adalah pencemaran air. Pada tahun 2020, pemerintah mencanangkan sistem pengelolaan air limbah untuk mencegah atau mengurangi pencemaran. Pekanbaru memiliki potensi sumber daya alam di berbagai bidang, namun yang paling termasyhur ialah di bidang perkebunan. Sehingga peluang untuk mengembangkan pemanfaatan hasil perkebunan menjadi produk yang bermanfaat juga lebih besar. Namun, sayangnya di kegiatan KKN kali ini akibat COVID-19, peluang itu tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Mengingat jarak lokasi perkebunan dari lokasi domisili saya cukup jauh.
Sehingga saya memilih untuk membantu pemerintah Pekanbaru khususnya di wilayah sekitar domisili saya yaitu RT 003 RW 005 dalam permasalahan wilayah yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu terkait COVID-19 dan pencemaran. Dengan saya melakukan 2 program KKN, yaitu Sate Cegah COVID dan Bumi Nyata. Selanjutnya, pemaparan program KKN yang saya lakukan. Apa itu Sate Cegah COVID? Sapa Tetangga Cegah COVID adalah program yang melakukan pembagian masker dan hand sanitizer secara gratis, serta sosialisasi kegiatan pencegahan penularan COVID-19 di masa pandemi kepada tetangga. Di sini ialah warga RT 003. Pembuatan hand sanitizer berdasarkan pedoman dari WHO dan pembuatan masker kain dengan protokol kesehatan. Berdasarkan laporan, beberapa warga beralasan di mana mereka merasa tidak nyaman menggunakan masker yang karetnya dipasang di daun telinga, sehingga pemberian masker kain dengan tali yang diikat atau bisa diatur sendiri oleh penggunanya dapat meningkatkan kenyamanan dalam penggunaan masker. Selain itu, di musola dan warung makan di RT 03 tidak tersedia hand sanitizer, sehingga menurut saya program Sate Cegah COVID perlu dilaksanakan. Program yang kedua yaitu Bumi Nyata atau sabun dari minyak jelantah. Minyak jelantah dapat mencemari lingkungan jika dibuang. Oleh sebab itu, pengolahan limbah minyak jelantah perlu dilakukan di mana salah satunya dengan memanfaatkan minyak jelantah sebagai bahan untuk membuat sabun yang dapat digunakan dan tidak merugikan lingkungan. Program ini memberikan pengetahuan kepada warga tentang pemanfaatan minyak jelantah untuk produk yang berguna, yaitu sabun. Pembuatan sabun saya lakukan pada minggu ketiga, dan saya bagikan 2 minggu setelahnya. Karena berdasarkan jurnal yang saya gunakan, sabun minyak jelantah didiamkan selama 2 minggu agar proses penyabunannya sempurna. Demikianlah video profil KKN dari Vira Nabila, tim 2 KKN Undip Riau. Bapak Lurah yaitu Agus Setiartono, Lurah Pesisir, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dengan Bapak Ferry Edward selaku Ketua RT 3 RW 5 Kelurahan Pesisir. Perkenalkan, nama saya Sintinda, merupakan salah satu warga yang merasakan program ini. Ya, terima kasih pada pihak kampus Undip mengirim satu mahasiswi yaitu bernama Vira Nabila, Fakultas Kedokteran jurusan Farmasi Undip, di mana program ini bagus diterapkan di Kelurahan Pesisir, yang mana warga kami telah dibagikan masker dan hand sanitizer. Yang kedua yaitu pemanfaatan minyak jelantah dibuat menjadi sabun. Ini salah satu program yang bagus untuk warga pesisir, yang mana warga pesisir sangat butuh ilmu begini yang didapat oleh mahasiswa KKN, khususnya dari Vira Nabila. Semoga masyarakat pesisir bisa belajar, bisa bermanfaat ilmu ini, pengetahuan ini yang diberikan oleh mahasiswi KKN dari Undip. Saya rasa cukup bagus dan masyarakat telah menikmati hasilnya. Ya, masyarakat pun menerima juga dengan senang hati dan tetap akan melanjutkan walaupun nanti KKN-nya telah selesai. Menurut saya program ini tuh sangat bagus ya, terutama dalam pembuatan sabun dan juga minyak jelantah. Selain digunakan sebagai sabun, minyak jelantah tidak akan menimbulkan pencemaran lingkungan karena limbahnya. Ini baik untuk lingkungan juga, dan selain itu dapat mengasah keterampilan warga sekitar. Harapan kami kepada Universitas Diponegoro, Semarang,
tidak hanya sekali ini mengirimkan mahasiswa KKN sehingga terjalin komunikasi yang bagus dengan Universitas Diponegoro Semarang untuk selanjutnya program selanjutnya bisa mengirimkan lagi mahasiswa KKN sehingga kami warga pesisir Kecamatan 50 mendapat edukasi dari pihak kampus dan dapat manfaat bagi warga kami. Ya, semoga masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatannya dan tetap akan melanjutkan walaupun nanti KKN-nya telah selesai. Harapan saya untuk pandemi saat ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhi dari segala macam penyakit, tetap menjalankan protokol kesehatan dan keadaan terus membaik agar kegiatan bekerja, belajar kembali secara normal. Dan harapan saya untuk program sabun dan juga minyak jelantah ini agar terus dapat dilanjutkan, mengingat di daerah kita ini banyak ibu rumah tangga sehingga waktunya dapat diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.